صلاة وزكاة حج Alhamdulillah, والشهادتين Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih memperlihatkan sama kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, dan rahmat iman yang paling besar sehingga bisa berkumpul di rumah baik dalam mereka arisan keluarga setiap bulannya. Selawat dengan salam sama-sama kita kirimkan ke pangkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli bait rumah ini adalah menyediakan makanan minuman yang alhamdulillah lezatnya. Yang saya hormati dan kita hadir bersama guru kita Isamuddin yang setiap bulannya datang menghadiri acara di keluarga kita. Semoga beliau dan keluarganya selalu dikasih rahmat, panjang umurnya, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati seluruh keluarga, abang-abang kami, ibu-ibu mungkin yang telah hadir, yang tidak nampak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita acara puncak yaitu kirim doa dan tahlil kepada keluarga kita telah tiada. Kita mohonkan kepada guru kita untuk memberikan tausiah, mungkin melanjutkan daripada pengajian yang dahulu yaitu masalah fikih, mungkin belum selesai masalah rukun sholat, tadi juga ya masalah lainnya kepada guru kita Isamuddin. Silakan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ahlul Bait telah menyediakan tempat, minuman, makanan. Mudah-mudahan kebaikan beliau akan dibalas dalam yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'ziman ikraman kepada ketua arisan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara sejenak. Ta'ziman ikraman juga kepada semuanya orang-orang tua kami yang sudah berhadir di tempat yang mulia raya ini. Jadi sebelum kita membaca as-samadiyah, terlebih dahulu kita iringi dengan nasihat ataupun ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, umumnya kepada kaum muslimin dan muslimah yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Jadi untuk hari ini saya akan membacakan satu ayat daripada surah Al-An'am ayat 151 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan
dikatakan olehmu wahai Muhammad, ta'alau atlubu, marilah akan aku bacakan apa saja yang diharapkan oleh Tuhan kalian untuk kalian semua. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membacakan apa saja yang diharapkan oleh Allah di atas kalian semuanya. Maka yang pertama yang diharapkan oleh Allah, alla tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah kamu menyekutukan Allah. Inilah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa di atasnya, hanyalah dia yang nomor satu dan paling besar, yaitu mensyirikkan Allah. Kata-kata syirik adalah menyembah selain daripada Tuhan yang hak, menyembah selain daripada Allah. Ada kata-kata lain selain daripada syirik, yaitu riddah ataupun murtad. Maka murtad dengan syirik itu berbeda artinya, tetapi dua-duanya itu berdosa dan dosa yang paling besar. Kalau dikatakan syirik itu menyembah selain daripada Allah, tetapi kalau kata-kata murtad keluar daripada agama Islam, baik karena dia menyembah selain Allah ataupun karena dia menghina hukum-hukum Allah, ataupun dia menghina agama Allah Ta'ala, yaitu agama Islam. Benar. Jadi yang biasa dilakukan oleh manusia dan tanpa disadarinya, yaitu murtad. Murtad itu bisa dilakukan dengan mulutnya, murtad itu bisa dilakukan dengan hatinya, murtad itu bisa dilakukan dengan gerak tubuhnya. Maka yang pertama, melakukan satu perbuatan yang jadi murtad, artinya keluar kita daripada agama Islam, yaitu melakukan hal-hal yang menyerupai yang diperbuat oleh orang yang selain agama Islam. Mana contohnya akan dilakukan oleh masyarakat kita umumnya di Indonesia beberapa hari lagi, yaitu menyambut tahun baru Masehi, yaitu tanggal 1 pas di pukul 00 ada sebahagian besar orang Islam merayakannya ataupun membuat satu ritual, yang ritual itu menyerupai yang dibuat oleh orang kafir. Maka perbuatan yang dibuat itu akan membawa seseorang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Mana diperbuatnya? Ada sebahagian orang membakar mercon, ada sebahagian orang membeli trompet meniupkannya. Itu semuanya perbuatan yang diperbuat oleh orang kafir. Orang kafir yang majusi memanggil jamaahnya untuk melakukan ibadah dengan menghidupkan api yang besar.
maka disumpahkan dengan mercun, dibakar, dilepaskan ke atas. Itu adalah juga mengajak ataupun memberitahu bahwa tahun barunya orang kafir sudah masuk. Yang kedua, oleh orang Yahudi, dia ketika memanggil jamaahnya untuk melakukan ibadah, dia tiupkan trompet. Cuma orang Islam nggak tahu asal mulanya dari mana, sehingga banyak orang Islam yang meniru perbuatan tersebut, bahkan dibeli trompetnya. Begitu pas kosong ditiupkannya, maka dia merayakan ataupun menyerupai dengan perbuatan orang kafir, maka dia keluar daripada agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah bahagian daripada kaum tersebut. Nah, ini tugas kita orang tua untuk melarang anak kita. Jangan kita yang memberikan untuk anak kita, karena kita punya tahun baru sendiri, yaitu tahun Hijri, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Itulah yang patut kita banggakan dan yang patut kita rayakan. Ini enggak khusus kita bakar-bakar tanggal 1 Masehi. Ada rumput sengaja malamnya, yang dikira juga perayaan. Terjemput sengaja malamnya, anjir malam lahir di malamnya, yang dikira peraya tahun Masehi. Sedangkan di ketika tahun baru kita orang Islam, tidak ada acara apa-apa, kepunan. Inilah kepeng dan pelur be untuk juga acara mana? Bang pelur be bicara untuk merayakan tahun baru Islam. Tapi tahun baru orang kafir kita rayakan berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Maka ini akan mengakibatkan kita keluar daripada agama Islam. Ini sangat hati-hati. Udah. Bulan kita sendiri di dalam Islam Hijriah tak bisa kita hafal. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal sampai Dzulhijjah, kadang-kadang itu pun nggak bisa kita tak bisa dihafal. Pas Januari, Februari, Maret itu sampai Desember itu terhafal semuanya. Makanya dalam setahun itu hari 1 Muharram itulah hari pertama di dalam tahun Hijriah itu mesti kita rayakan. Dalam seminggu, sepekan itu ada hari besar Islam, yaitu hari Jumaat. Itu yang mesti dibesarkan, bukan hari Minggu yang dibesarkan. Minggu itu pun bahasanya orang kafir, bahasanya orang Islam itu Ahad, hari pertama. Cuma melesetnya kita sekarang. Yang punya kita sendiri tak kita lagi pakai, kita udah pakai punya orang. Artinya bukan tak bisanya kita mengambil, tidak bisa, bukannya kita tak bisa mengetahui punya orang. Yang punya orang itu pun kita harus kita ketahui, tetapi punya kita sendiri jangan kita buang. Makanya dalam sepekan itu ada hari besarnya kita, hari Jumaat. Uro Jumaat buka gede nih, hana dok. Uro Minggu dan dok, peraya uro Minggu. Dulu sebelum tsunami dulu, yang sekolahnya madrasah
min man MTSN itu liburnya hari Jumat. Nyo kan? Jamat. Pura Jumat pray kan? Hana adik. Coba kamu pray pura Jumat. Jadi pray pura Jumat. Kenapa diliburkan hari Jumat? Karena untuk membesarkan hari Jumat, supaya jangan sibuk-sibuk hari Jumat dengan pekerjaan ataupun dengan selain daripada ibadat kepada Allah. Jadi bengah-bengah siap-siap ditanya untuk Jumat. Makanya minggunya kalau dibahasakan itu bahasa Portugis itu minggu. RPG hari penyembahan Tuhan. Ini yang paling hari penyembahan. Setiap hari kita harus menyembah Tuhan. Cuma ada hari yang diberi kelebihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Itulah yang perlu untuk kita berlomba-lomba dan mempersiapkan diri. Maka menyodile setahun danyo nyan hidro urineng kagak persiap baje uragam untuk kejak Jumat mohwan segala urojum Jumat kagak tanya empat apu wajian pakai tinggal kejak Jumat pui jangkrum tinggal pakai urojum Jumat yang kagak hanya melalui Rabu mempersiapkan diri untuk hari Jumat itu besar pahala diberikan oleh Allah. Uragam pimenan. Kagengkong ya segala murojum Jumat uke hanale, bulai dong hanale, bulai geti alih tebet. Ya, persiapkan diri. Nyokah ini yo. Teorina mentingak kita ngoro Jumat. Baje nyo lagi habayan tu. Kadang kolor perothalan dah pakai ajak Jumat. Hana persiapan untuk hari besar. Untuk hari besar kita sendiri tidak ada persiapan. Supaya hana moho dan ajak Jumat. Dia berkait dengan 12. Tetap biar. Maka ketika kayu perantah biar. Hana betul me? Hana belah biar. Bajai lagi apanya? Rinang tua goto. Kakak lagi bajai berikut dari mamah lelumo bantah dia pun mana dapat pakai bajai. Jadi hana persiapan. Maka coba kita persiapkan diri dan coba kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jangan sampai terbalik. Makanya sekarang banyak orang Islam yang sudah salah kaprah, sehingga kadang-kadang dia melakukan satu perbuatan tanpa diduga, tanpa disangkanya bahwa perbuatan itu dapat membawa dia keluar daripada agama Islam. Belum ternyata baru masa ini. Yang harus pegang. Kadang-kadang juk peng lokan jumlah marcun beraya. Third peng malangnya. Ya kan? Kadang third peng. Dengan tabloid ₹40 sama. ₹40 kata dia. Ini yang lucu mana dia awak kafe di rumah gerai itu. Kosong-kosongnya. Yang tiba-tiba berarti bak jalan. Tiba-tiba dengan marcun yang turun ayo. Kurun tayo Islam yang tibuknya lucu. Mahuat euro raya katanya. Oh hanya bertai perempuan. Bengeh hidup. Tengok kau, ni nak pakai bendonya lama. Bendo rusanya. Nyan murtad keluar daripada agama Islam. Pakai bendo, pakai kuilomnya. Pakai kuliah, kopiahnya. Yang merahnya
yang juga perbuatan yang membawa kepada murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, coba hati-hati kita na perumoh untuk perno dan tabi ilmi agama supaya terjerumus mereka itu ke dalam lembah dosa, lebih-lebih lagi murtad, keluar daripada agama Islam. Mudah-mudahan. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baktilah kamu kepada dua orang tua kamu. Diharapkan Allah Ta'ala menyakiti kedua orang tua kita. Baik kita sakiti itu dengan perbuatan, dengan diam dan lain dan perkataan, diam ataupun perkataan, maka tidak akan masuknya surga seseorang itu kalau tergores hati kedua orang tuanya. Makanya seorang istri tidak boleh melarang suaminya untuk berbakti dia kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena suaminya itu ridha Allah, tergantung ridha kedua orang tuanya. Kalau istrinya, dia ridha suami. Dia masuk surganya seorang istri karena keridhaan suami. Masuk surga seorang suami maka dengan keridhaan kedua orang tuanya. Makanya banyak suami-suami yang durhaka dengan kedua orang tuanya karena bak petimang kurumo, bak petimang ani. Maka manusia itu juga kadang-kadang dia akan menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena padu-padu mohal yang dipuji gunanya dengan Allah. Pertama dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga manusia, yang keempat hawa nafsu. Yang mandumnya akan dipuji gunanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya edan yang dapat gua sampaikan, perbedaan kurang mohon diperbanyak maaf. Nah tinggal bacut bunuh jelaskan murtad dengan perbuatan, murtad dengan perkataan, contoh menghina orang Islam ataupun menghina hukum Allah. Itu negak ya pun aja buat bidanya iban aja buat aja awak drop peduli, awak drop yang pegah kamu ke surga, aja awak drop peduli. Maka mau main ikut yang menghina yang juga murtad. Ataupun kaget orang kafir ngawuri Islam. Karena kaget orang kafir ngawuri Islam. Dan dia bahasa itu ketika ada orang kafir yang membantu kita dan orang Islam tidak mau membantu kita, maka keluarlah kata-kata kaget orang kafir ngawuri Islamnya pun kata-kata membawaki seseorang keluar daripada agama Islam. Ataupun berat hati na cita-cita untuk agama kafir, cita-citanya membuat seseorang juga keluar dari agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat tuan sampaikan. Mohon pesan bagi kita semua bahwa beberapa hari lagi tahun baru Masehi, jangan kita berbuat ataupun jangan kita melakukan hal-hal yang menyerupai dengan orang kafir, dan jangan merayakan tahun baru Masehi. Kenapa? Sesungguhnya tahun baru kita adalah tahun baru kita adalah 1 Muharram. Nah, pertanyaan ini cocok kot.
pegat zikir dan muhasabah. Jadi pegat zikir muhasabah karena banyak orang-orang Islam yang telah melakukan dosa. Hanya menghindar baik terjerumus ke dalam dosa, sehingga apabila pun yang mendekatkan diri kepada Allahnya cocok tanah. Lagi yang betul. Menyontet untuk pula iup untuk mempersiapkan makanan untuk zikir bukan untuk merayakan. Yang sebab sebab karena naurun zikir untuk makanan. Yang kedua menyontet khusus untuk lagu-lagu dah. Karena itu rumah. Hei saudara untuk ramai khusus malamnya itu marcut nyan anak gebi ya Rasulullah. Lagi tahun baru lagi THR yang lagi tahu. Oh, belanja lagi THR. Kenapa leh? THR lagi ya. Banyak tajuk THR-nya untuk acara memeriahkan tahun baru. Tapi banyak acara untuk memeriahkan tahun baru hanya yang cara urut ke Melaka ya kan untuk pegat acara ya kan pengennya kan untuk acara kero kan cuma kebijakannya kita kesempatan lagi aja pas tahun baru iya pas tahun baru bayangkan ya tapi neo iya ya ada deh yang dia yang B laju peng yang sebagai donatur untuk memeriahkan tahun baru yang peng dah juga yang jok roh dah jok sirup kecil kan nah udah deh nah cuman nah orang yang lagi peng dibuat memeriahkan tahun baru berarti kan ya dah hanya dah jauh ya dah tepu jadi karena buatnya berarti juga termasuk menolong maksiat cuma ini Yohanan dah jauh akan inya nanyo terancam nyawa nanyo ataupun akan hancur bukan lena nya namun tajuk ditajuk untuk menghindar daripada musibah ya napu yang kira bentaran makanya memberi sedekah kepada seseorang kalau disangkakan sangka dalam hati 70% akan dipergunakan untuk perbuatan maksiat maka memberikannya itu punya haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa kafatul anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa ila ruhi wa bidina wa ajdadina wa jaddatina wa ila wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا راحم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وفؤادي نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا
سيدنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا 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 الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا ولقربتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلونه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه هدية بلغتنا إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل ثواب ذلك خصوصا إلى أرواح من قصدنا وأنت أعرف بهم وبأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ذلك بمحض فضلك وجودك وكرامك إذقا وفتقا ونجاة وسترا من النار لنا وله واغفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah telah selesai pengajian serta somadiah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang patut Tuhan sampaikan. Kepada guru mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan kedepannya kita lebih baik dan juga kita kedepannya lebih banyak berzikir dengan Allah dengan makin bertambah Allah kita di iuran dan juga di bulan depan di mana kita buat perangan. Mungkin ada saudara kita yang belum makan, silakan nikmati makanan dulu itu arisan keluarga-keluarga untuk menyelesaikan iuran. Tidak ada yang terhutang, walaupun kita sedikit, alhamdulillah kita berdoa selalu semoga kedepannya kita lebih mungkin ada salah dalam berkata ataupun menurut kami sebagai kamu di sini kepada ahli bait kami mohon maafnya. Saya kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر وجاه بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله
خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين